Selamat jumpa kembali dengan saya di materi pra tugas akhir. Kali ini adalah tentang do and don'ts dalam penulisan ilmiah. Jadi, materi ini merupakan rangkuman dari 3 kelas pra-TA ABC yang kesemuanya nantinya akan menulis buku tugas akhir atau monograf yang di jenjang S1 ya. Jadi mungkin akan berbeda untuk penulisan tesis S2 dan disertasi S3. Juga mungkin akan berbeda dengan penulisan artikel ilmiah yang berupa jurnal atau proceeding. Karena kan biasanya kalau kita menulis di proceeding atau jurnal ada word counts yang tidak boleh dilewati. Misalnya ada word limitnya atau page limitnya, dan itu benar-benar akan dihitung secara eksak untuk maksimalnya berapa. Nah, kalau di buku tugas akhir, di sini akan lebih luas karena tidak seketat dari karya ilmiah yang lain. Lalu, mungkin ada perbedaan juga dengan sistem penulisan babnya untuk misalnya disertasi atau tesis. Juga akan beda dalam kedalamannya, lalu kontribusinya. Kalau biasanya kan di S3 kita diminta untuk gap research, lalu menuliskan kontribusi kita di mana di awal-awal bab monografnya. Juga biasanya di akhir sebelum kesimpulan dan saran kita juga diminta untuk menuliskan diskusinya kalau untuk buku S3. Tapi ini skopnya adalah buku tugas akhir S1. Lalu ada mungkin beberapa hal yang tidak tercantum di materi ini. Jadi ada dua artinya. Entah itu mahasiswa sudah paham sehingga dia tidak melakukan diskusi atau brainstorming mengenai materi itu, atau mereka belum paham namun ada yang terlewat. Jadi nanti mungkin ada sesi berikutnya mengenai do and don'ts tahap 2. Pertama kita akan bahas mengenai tata bahasanya. Yang pertama adalah pakailah kosakata yang baku. Cek kebakuannya berdasarkan KBBI online. Itu ada URL-nya sudah saya sertakan. Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu saya mengecek kata prediktif. Prediktif adalah sesuatu yang bersifat prediksi atau memprediksi yang ke depan. Ternyata tidak ada loh di KBBI online. Saya kira ada. Lalu berikutnya kata prestatif, yaitu kalau kemana-mana dia selalu berprestasi atau memenangkan lomba atau kejuaraan. Ternyata kata itu juga nggak ada di KBBI online. Jadi mungkin kata-kata yang kita anggap wajar dan sering kita dengar itu justru nggak ada di KBBI online. Jadi cek dulu sebelum menuliskan walaupun itu sering kita dengar. Berikutnya, gunakan kalimat tunggal yang terdiri dari SPOK atau kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung yang sesuai. Ini kita tidak perlu menjelaskan tipe-tipe kata hubung ya. Nanti misalnya ada kata majemuk setara, kata majemuk bertingkat, kata hubung yang menjelaskan mengenai sebab akibat atau urutan proses. Jadi memang kita tidak bahas secara detail mengenai hal itu. Contohnya di sini kalimat tunggal adalah neural network cocok digunakan untuk meramalkan data yang karakteristiknya beragam. Kalau contoh kalimat majemuk, misalnya tugas akhir ini tidak menggunakan algoritma genetika, melainkan menggunakan metode regresi. Jadi melainkannya ini diberi warna merah karena dia kata hubung. Lalu yang ketiga, minimal terdapat 2-3 kalimat untuk setiap paragrafnya. Setiap paragraf tidak boleh hanya terdiri dari satu kalimat saja. Atau terlalu banyak kalimat dalam satu paragraf, misalnya sampai 10 kalimat, 8 kalimat. Kalau misalnya sudah terlalu banyak begitu, biasanya ide pokok paragrafnya menjadi kabur atau terdapat lebih dari satu ide pokok paragraf. Sehingga lebih baik untuk dipecah
satu paragraf memiliki satu ide pokok. Lalu berikutnya, usahakan menggunakan kata dengan relevan. Misalnya, hasil peramalan dengan menggunakan metode neural network dinilai cukup optimal. Nah, kata optimal di sini kurang relevan bila konteksnya adalah peramalan. Hal ini dibuktikan dengan kalimat selanjutnya, yaitu hal ini didukung dengan nilai error di bawah 5%. Nah, ini kan menunjukkan akurasi berarti. Sehingga kata optimal di sana kurang relevan dalam konteks topik penelitiannya. Jadi, kata optimal lebih baik diganti dengan kata akurat. Selain itu, juga hindari sesuatu yang bersifat kata sifat. Misalnya, hasil peramalan dengan menggunakan metode neural network dinilai cukup baik. Baik itu kan kata sifat, dan sifatnya tidak terukur baiknya di segi mana, seberapa baik. Nah, lebih baik kita menghindari kata sifat yang tidak terukur seperti itu. Selanjutnya, deklarasikan singkatan di awal karya ilmiah dan cukup satu kali saja. Selanjutnya, tinggal pakai singkatan tersebut. Jadi, saya mau menyingkat neural network sebagai NN. Cukup tuliskan neural network, buka kurung, NN, tutup kurung, di bab pertama ketika pertama kali neural network disebutkan dalam buku TA tersebut. Nanti ketika kita ingin mengulang atau menyebut lagi neural network, cukup tuliskan NN di bab berikutnya. Lalu, pemberian spasi untuk awalan di menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Kalau misalnya untuk kata kerja pasif yang juga diawali di, tidak perlu spasi. Ini contohnya di atas, di kotak X, di pagi hari, itu ada spasinya semua karena menunjukkan tempat dan waktu. Kalau misalnya kalimat ini, agar tidak gosong, maka telur perlu sesekali dibalik. Nah, ini kan berarti kata kerja pasif. Itu tidak membutuhkan spasi. Lalu sebaiknya hindari repetisi. Misalnya ini adalah contoh kalimat yang ada beberapa repetisinya. Selain menggunakan algoritma genetika, peramalan nilai tukar mata uang asing juga dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode regresi untuk meramalkan data nilai tukar mata uang asing. Nah, repetisinya ada dua. Yang saya beri warna merah, nilai tukar mata uang asing itu diulang 2 kali dalam kalimat yang sama. Lalu, peramalan, meramalkan, dan mengaplikasikan metode itu merujuk pada satu verb yang sama, yaitu meramalkan. Sebaiknya kalimat tersebut ditulis dengan selain menggunakan algoritma genetika untuk meramalkan nilai tukar mata uang asing, metode regresi juga dapat digunakan. Lalu hindari menggunakan kata ganti pertama seperti saya, kita, kami. Well, saya pernah melihat atau membaca ada satu jurnal yang cukup reputable, dia membolehkan kata ganti pertama. Misalnya, kami menyarankan untuk, tapi hanya maksimal boleh 1 kali dalam satu karya ilmiah. Dan itu sebaiknya tidak diletakkan pada bab-bab yang krusial, seperti misalnya bab metodologi, bab hasil dan pembahasan, tapi boleh kata ganti pertama ini diletakkan di terakhir, misalnya bab untuk further research atau saran. Berikutnya, menggunakan kata ganti kedua, kamu, engkau, itu juga sebaiknya dihindari.
Berikutnya tentang koherensi dan kohesi. Sebelum kita ke slide selanjutnya, ada baiknya kita mengingat lagi konsep fisika mengenai definisi dari kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Nah, dari sini kita jadi bisa membedakan koherensi dan kohesi. Kalau kohesi itu berarti kepadatan antar kalimat dalam satu paragraf. Jadi istilahnya dalam satu paragraf itu harus mendukung satu ide pokok yang sama. Kalau koherensi berarti sudah beda paragraf. Jadi koherensi itu maksudnya adalah dalam satu section kan terdapat misalnya 3 atau 4 paragraf. Nah, 3 atau 4 paragraf tersebut sebaiknya merujuk pada tema yang sama, saling berkaitan. Nanti akan ada contohnya. Nah, ini contohnya kohesi dulu ya. Yang pertama adalah satu ide pokok per paragraf, letakkan di awal atau di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Neural network, NN, ini adalah contoh untuk deklarasi akronimnya. Cocok digunakan untuk meramalkan data yang karakteristiknya beragam. Ini ide pokok paragrafnya, jadi kita mau ngomong kalau NN itu cocok untuk data yang karakteristiknya beragam. Paragraf ini intinya seperti itu. Lalu dijelaskan lagi, buktinya apa? Buktinya, NN telah berhasil memberikan hasil prediksi yang akurat untuk data stasioner. Ini dibuktikan dengan paper nomor 1 dan 2. Lalu, data tren untuk paper 3 dan data seasonal untuk paper 4, 5, 6. Ini adalah buktinya. Lalu, kalimat berikutnya adalah kemampuan ini didapatkan dari proses pembelajaran data dan konversi menjadi struktur jaringan saraf tiruan. Jadi tetap kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah mendukung ide pokok yang sudah dijelaskan di awal kalimat. Ini adalah contoh kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar kalimat dalam satu paragraf itu sebaiknya sangat kuat. Kalau sebelumnya adalah contoh untuk meletakkan ide pokok paragraf di awal, sekarang adalah contoh untuk meletakkan ide pokok paragrafnya di akhir. Jadi kita balik. Tapi sama kalimatnya. Neural network telah berhasil memberikan hasil prediksi yang akurat untuk data stasioner, tren, maupun seasonal. Kemampuan ini didapatkan dari proses pembelajaran data dan konversi menjadi struktur jaringan saraf tiruan. Oleh karena itu, NN cocok digunakan untuk meramalkan data yang karakteristiknya beragam. Nah, kan tetap aja kan ya, intinya itu adalah NN cocok untuk data yang karakteristiknya beragam. Kalau yang sebelumnya ditaruh di awal, sekarang ditaruh di akhir. Berikutnya ini adalah contoh yang tidak jelas isi dan letak ide pokoknya. Saya baca, MODIS adalah sensor yang memberikan kombinasi unik dari fitur pengamatan bumi. Dari kalimat pertama, saya akan mengharapkan bahwa kalimat setelahnya akan menjelaskan kombinasi unik. Ya kan? Namun yang ada setelahnya adalah MODIS berada pada 2 satelit, yaitu Aqua dan Terra. Aqua mengorbit dari selatan ke utara pada malam hari, sedangkan Terra mengorbit dari utara ke selatan pada pagi hari.
Ini tidak menjelaskan keunikan dan juga tidak menjelaskan fitur pengamatan bumi, tapi ini menjelaskan bagaimana data sensor dari MODIS ini diambil dan berapa banyak satelit yang dimiliki oleh MODIS. Kalimat berikutnya, data yang dihasilkan dari sensor MODIS memiliki 14 atribut. Masih juga tidak menjelaskan keunikannya di mana dan fitur pengamatan buminya seperti apa. Mungkin fiturnya itu adalah 14 atribut ini. Tapi kita baca lagi. Data MODIS dapat digunakan untuk menganalisis kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan data titik panas yang mengindikasikan temperatur tinggi pada suatu wilayah. Nah, ini juga masih tidak jelas lagi. Masih belum menjelaskan uniknya di mana, masih belum ada hubungannya dengan satelit yang dimiliki dan waktu pengambilan data serta 14 atributnya. Tapi, sepertinya kira-kira paragraf ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa data yang digunakan untuk memprediksikan titik panas kebakaran hutan atau lahan itu bisa diambil dengan sensor yang bernama MODIS. Nah, ini sebaiknya kita rubah menjadi seperti ini. MODIS adalah sensor yang memberikan data mengenai pengamatan bumi. Kata uniknya dihilangkan karena memang tidak ada kalimat penjelas untuk keunikan ini, tidak ditemukan. Data ini didapatkan dari dua satelit yaitu Aqua dan Terra. Berikutnya, font size-nya saya perkecil karena kurang relevan dalam pengikutsertaan di paragraf ini. Jadi sebaiknya mungkin dihilangkan yang di font lebih kecil ini. Berikutnya, dari kedua satelit tersebut dihasilkan 14 atribut data. Dengan menggunakan data keluaran MODIS ini, titik panas yang mengindikasikan temperatur tinggi di suatu hutan atau lahan dapat diprediksikan. Jadi ide pokok paragrafnya adalah yang terakhir, yang menjelaskan bahwa output dari MODIS ini nanti akan dipakai untuk meramalkan kebakaran hutan. Berikutnya adalah tentang koherensi, yaitu paragraf-paragraf dalam satu section hendaknya saling berkaitan. Contohnya ini adalah section 2.1 yang membahas mengenai neural network. Nanti di dalamnya kita mempunyai rencana akan menampilkan 5 paragraf dengan isi sebagai berikut. Jadi kita rancang dulu koherensinya, baru kita lebih detail lagi mengenai isi dari setiap paragraf dan keterkaitan kalimat dalam satu paragraf dengan menggunakan konsep kohesi. Jadi misalnya, paragraf 1 yaitu definisi NN dan struktur NN. Jadi nanti paragraf 1 ide pokoknya adalah menjelaskan NN sekaligus mengenalkan struktur NN di dalamnya. Berikutnya paragraf 2 sampai paragraf 5. Biasanya, paragraf terakhir dalam satu section merupakan kesimpulan atau hasil analisis pro dan kontra. Sehingga kalau misalnya dosen penguji ingin melihat intinya bab ini tuh apa sih? Nah, intinya itu terletak di paragraf paling akhir. Berikutnya tentang formatting. Ini tentang formatting writing-nya, penulisan kontennya. Jadi contohnya untuk kata serapan asing gunakan italic,
Lalu perhatikan formatting style yang dianut, ini akan berbeda-beda untuk masing-masing kampus atau masing-masing artikel ilmiah atau masing-masing monograf, jenjang monograf maksudnya. Biasanya sih menggunakan Times New Roman, size-nya 12, spacing-nya double atau 1,5. Lalu perhatikan referencing style yang dianut, bisa jadi dia pakai IEEE, bisa pakai APA, bisa pakai Harvard. Nah, citasi ini biasanya berkaitan dengan penyusunan daftar pustaka secara otomatis. Dan selalu gunakan mesin, jangan manual. Maksudnya mesin ini adalah fitur dari Microsoft Word atau Mendeley. Jadi jangan dikelola secara manual, soalnya ini sangat melelahkan. Dan kesalahan-kesalahan manusia, human error, itu sangat sering terjadi pada citasi ini. Berikutnya adalah captioning untuk tabel, gambar, atau potongan kode. Perhatikan stylenya, jadi font size-nya berapa, apakah dia justify, atau dia centered. Lalu perhatikan letaknya di atas atau di bawah. Kalau tabel biasanya captionnya di atas, gambar dan kode biasanya di bawah. Lalu setiap objek yang diberi caption wajib untuk di-mention. Mention itu maksudnya wajib disebutkan dalam paragraf. Kalau misalnya tidak ada, biasanya sih ada dua alasan lupa mention. Karena dia lupa, beneran lupa, atau karena yang diberi caption itu nggak penting. Jadi dia secara tidak sadar tidak menyebutkan di paragrafnya. Nah, kalau seperti ini kita harus mengulas lagi apa kegunaan dari tabel, gambar, dan kode tersebut kalau misalnya tidak penting disebutkan di paragraf. Sehingga kalau misalnya tidak terlalu penting, mendingan tidak usah diberikan tabel, gambar, atau kode. Selanjutnya, perhatikan urutan dan nama untuk setiap bab. Ini masing-masing monograf memiliki urutannya sendiri-sendiri dan penamaannya masing-masing. Untuk abstrak, ini ada dua aliran, bisa dibuat di awal sebelum kita ngetik bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi kita buat abstrak dulu, ini tipikal peneliti jenis planner, jadi dia merencanakan akan menulis apa di bab yang berikutnya. Atau abstrak bisa ditulis di akhir penulisan. Jadi sudah sampai kesimpulan saran, dia baru nulis abstrak. Kalau yang tipe ini biasanya suka meringkas. Jadi memang abstrak itu kan ringkasan dari bab-bab yang sudah kita tulis. Akan lebih memudahkan kalau ditulisnya di akhir. Tapi kalau mau ditulis di awal juga boleh. Lalu perhatikan jumlah kata untuk abstraknya, yaitu minimal 300, maksimal 500. Lalu juga sertakan 3-5 kata kunci yang dipisahkan oleh semikolon. Berikutnya, tuliskan minimal satu paragraf yang berfungsi sebagai penjelas mengenai struktur dari bab. Jadi, kalau misalnya kita habis nulis chapter title-nya bab 2, tinjauan pustaka, tidak boleh langsung ke subbab 2.1, melainkan kita harus menambahkan at least satu paragraf. Paragraf ini biasanya berisi tentang bab 2 ini nanti berisi berapa paragraf di bawahnya. Jadi misalnya ada 2.1 neural network, 2.2 peramalan, 2.3 harga emas, 2.4 lain lagi. Jadi kontennya, abstraksi dari kontennya itu dijelaskan di paragraf ini. Berikutnya adalah work ethics. Jadi ini penulisan konteksnya.
Selanjutnya adalah sitasi. Jadi setiap objek di sini adalah statement atau formula atau tabel, gambar, potongan kode yang kita kutip dari sumber lain yang bukan kita buat sendiri harus diberi sitasi. Sitasi ini berarti menghapus klaim bahwa bukan penulis yang membuat kutipan tersebut. Jadi, ketika pembaca menulis karya ilmiah kita, mereka tidak akan salah sangka bahwa kita yang menemukan objek tersebut, melainkan penemunya adalah yang diberi sitasi. Sitasi ini ibaratnya adalah ucapan terima kasih dari penulis kepada penemu awalnya, bukan penemu turunannya. Misalnya, paper A adalah menemukan formula naive Bayes. Lalu ada paper B memberikan sitasi ke paper A karena dia mengutip formula naive Bayes-nya kan. Lalu kita membaca paper B. Sehingga kita tidak boleh menempelkan formula naive Bayes dan sitasi ke paper B di karya ilmiah kita, melainkan formula naive Bayes tersebut harus disitasi ke paper awalnya, yaitu paper A. Berikutnya, self-citation atau sitasi terhadap karya yang ditulis diri sendiri maksimal 25% untuk tiap karya ilmiah. Jadi misalnya di previous research, saya sudah melakukan penelitian yang serupa nih. Lalu ingin saya mention di karya yang baru akan saya tulis ini. Boleh hal itu terjadi asalkan tidak boleh lebih dari 25%. Misalnya di daftar pustaka ada 20 referensi, maka yang ditulis oleh saya sendiri tidak boleh lebih dari 5 referensi saja. Selanjutnya, tidak semuanya harus disitasi. Misalnya, rumus Pythagoras, yang semua orang sudah tahu bahwa bukan saya penulis atau penemu rumus Pythagorasnya, melainkan jauh sebelum saya dilahirkan. Oleh karena itu, rumus Pythagoras tidak akan membuat pembaca misleading bahwa saya penulisnya. Jadi, kalau kita mencantumkan rumus Pythagoras di karya ilmiah kita boleh tidak melakukan sitasi ke paper awal ditemukannya rumus Pythagoras. Berikutnya, untuk sumber data dan referensi, hindari Wikipedia, karena Wikipedia bisa diedit oleh siapa saja yang sudah terdaftar di Wikipedia. Lalu hindari website yang penulisnya tidak kredibel di bidangnya, karena website itu sejatinya bukanlah artikel ilmiah atau karya ilmiah, sehingga tidak ada kewajiban di dalamnya untuk memberikan sumber yang kredibel atau melakukan sitasi dari penelitian yang sudah proven. Bila ada data atau referensi yang lebih update, akan lebih baik digunakan. Selanjutnya, jangan mengubah data agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengubahan data ini ada dua jenisnya, yaitu fabrication dan falsification. Kalau fabrication itu adalah contohnya misalnya untuk kuesioner. Minimal misalnya dibutuhkan 300 responden. Tapi kita hanya punya dan mampu mengumpulkan 100 responden saja. Lalu sisa 200-nya kita lakukan fabrikasi atau mengenerate isi dari kuesioner yang sejatinya tidak ada. Jadi kita buat-buat sendiri untuk memenuhi tujuan tertentu. Kalau falsification, kita sudah punya nih 300
responden, tapi isinya kita ubah demi hipotesa kita tercapai, atau misalnya demi hipotesa kita ke-accept semua. Itu artinya dia tidak memfabrikasi datanya, tapi hanya mengubah isi dari datanya. Berikutnya, lakukan paraphrasing. Paraphrasing ini artinya adalah menulis ulang kalimat yang hendak kita kutip dengan bahasa yang berbeda, namun inti dan maknanya sama. Biasanya yang paling mudah adalah dengan mengubah, kalau kalimatnya aktif diubah jadi pasif. Atau kita bisa menggunakan teknik yang lain. Kalau misalnya referensi yang kita kutip tadi berbahasa Inggris, sedangkan kita sedang menulis monograf berbahasa Indonesia, dengan proses translasi atau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sebenarnya kita sudah melalui proses paraphrasing. Karena tidak semua orang memiliki hasil translasi yang sama, walaupun kalimatnya sama. Karena ketika kita melakukan proses translasi, kita mengikut sertakan prior knowledge kita untuk memaknai kalimat tersebut dan membahasakannya ke bahasa kita sendiri. Jadi, kita sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan paraphrasing ketika kita menerjemahkan. Berikutnya, batas maksimum kesamaan antara artikel yang kita tulis dengan artikel yang kita kutip adalah 30%. Ini kita nggak bisa ngitung secara manual 30% ini seperti apa. Jadi kita memang membutuhkan bantuan software, misalnya iAuthenticated. Berikutnya adalah beberapa tips yang digunakan untuk mengecek apakah kalimat ini terlalu panjang, lalu mengecek koherensi dan kohesi dari paragraf. Pertama adalah cara mengecek apakah kalimat itu terlalu panjang atau tidak. Yang paling mudah adalah melibatkan second eye atau orang kedua yang kita mintai tolong untuk membaca kalimat yang sudah kita buat. Ini terserah siapa, yang jelas yang berbeda dengan kita sendiri. Karena mungkin bagi kita kalimat itu tidak terlalu panjang, tapi bagi orang lain itu terlalu panjang. Atau mungkin bagi kita paragraf ini sudah jelas kok, ide pokoknya adalah ini. Tapi bagi orang lain mungkin itu belum jelas. Selanjutnya, kalau misalnya kita tidak bisa menemukan second eye, maka kita harus membuat jarak yang lama antara menulis dengan koreksi. Karena kan kita melakukannya dengan diri kita sendiri ya. Jadi misalnya kita selesai menulis itu sebelum tidur, malam. Besoknya pagi setelah kita beraktivitas, sarapan, mandi, melakukan hal-hal lain, kita baru membuka lagi tulisan kita yang tadi malam, lalu kita baca ulang, apakah memang sudah benar atau tidak. Tentu saja ini subjektif ya. Tapi setidaknya dengan jarak yang lama, kita memiliki pikiran yang fresh, yang berbeda dengan saat kita menuliskan kalimat tersebut. Tips yang ketiga adalah dengan cara menggumamkannya. Kalau misalnya kita ragu suatu kalimat itu panjang atau tidak, biasanya kita akan tarik nafas seperti biasa, lalu kita membacanya dengan menggumam. Jadi kita baca satu persatu katanya. Kalau misalnya nafas kita habis sebelum kalimatnya titik, berarti itu tandanya kalimatnya terlalu panjang. Tapi
Tapi lagi-lagi ini subjektif ya. Mungkin bagi si A, kalimat itu masih bisa dijangkau dengan satu hirupan nafas. Tapi bagi si B, itu nggak bisa. Lalu, tips selanjutnya adalah menghitung jumlah kata hubung dalam satu kalimat. Pastikan maksimal satu kata hubung saja dalam satu kalimat. Selanjutnya, cara untuk mengecek koherensi atau kohesi. Sebelumnya, kita membuat kerangka untuk setiap section. Jadi, satu section nanti akan ada berapa paragraf dan konten paragrafnya apa saja. Kalau sudah, kita cek di awal atau di akhir kalimat dari setiap paragraf apakah sudah sesuai dengan kerangka yang kita buat. Nah, itu tadi adalah sedikit do and don'ts yang merupakan ringkasan dari 3 kelas pra-TA. Kalau misalnya ada tambahan yang belum tercantum dalam materi ini, bisa dituliskan di kolom komentar atau langsung menghubungi saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.